Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai jet salju di tengah hutan. Namun karena dia melaju terlalu ngebut, tiba-tiba wanita itu diketahui bernama Melody. Setelah ranting tertancap di pahanya, ia segera berusaha mencabutnya. Kemudian Melody melihat sebuah rumah di dekatnya dan ia pun mencoba mendekat untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian seorang pria bernama Harry yang tinggal di rumah itu datang menghampirinya. Sebelum membantu Melody, Harry tampak sangat waspada memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Siapa sebenarnya Harry ini dan mengapa dia tinggal sendirian di tengah hutan? Entahlah, mungkin kita akan mengetahuinya nanti. Setelah itu Harry akhirnya membantu Melody dengan membawanya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Harry membiarkan Melody beristirahat sejenak. Beberapa jam kemudian terlihat Harry sedang menyiapkan peralatan tajam seperti pisau, gunting, dan sempak. Loh, ternyata Harry bermaksud untuk mengeluarkan sisa-sisa ranting kayu yang masih tertancap di paha Melody. Adegan kemudian beralih ke beberapa bulan sebelumnya di mana Harry sedang mencukur jenggotnya baik di wajah maupun di bawah. Di saat itulah terungkap bahwa Harry sebenarnya adalah seorang pembunuh bayarin yang telah menyingkirkan 199 target. Kini target ke-200 Harry adalah seorang bernama Bapak Jabal. Jabal adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki banyak perusahaan. Sementara itu Harry terus mengawasi Jabal dengan cermat menunggu kesempatan yang tepat untuk memautinya. Saat Jabal memasuki sebuah ruangan, Harry langsung menghabisi Jabal tanpa diketahui oleh siapapun. Karena ruangan itu dipenuhi oleh asap buatan, sehingga Jabal mendapatkan honor yang paling rendah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Harry dengan tenang keluar dan menuju sebuah ruang loker. Ternyata dia pergi ke sana untuk mengambil bayaran atas pekerjaannya tersebut. Keesokan harinya terlihat iring-iringan mobil yang menuju pemakaman setempat karena hari itu adalah hari pemakaman Jabal. Di lokasi tersebut hadir juga dua detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Jabal. Salah satunya bernama K yang terlihat masih muda. Yeah, the slugs were made from a frozen polymer. According to the manual, the killer should be present at the victim's. Rekan K yang lebih tua bernama Davis, mereka berdua diskusi tentang kematian Jabal yang tampaknya dihabisi oleh seseorang. Dan di lokasi kejadian tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, kecuali jam tangan milik Jabal. Selain itu, peluru yang digunakan oleh pelaku adalah peluru polimer yang akan hancur dengan sendirinya setelah ditembakkan. Can you buy you a new suit? Siang harinya Detektif K dan Davis memanggil seorang kepercayaan Jabal yang bernama Brigade. Detektif K bertanya apakah Jabal memiliki musuh atau pesaing bisnis yang mungkin menginginkan kematiannya. Brigade pun menjawab bahwa Jabal adalah seorang pengusaha dengan banyak perusahaan besar, sehingga pasti banyak pesaing yang menginginkan kemautannya. I have no interest in the disappearance. Just the one wife? Just one. Brigade juga menjelaskan bahwa Jabal memiliki seorang ahli waris bernama Charlie yang merupakan anak satu-satunya. Jika Charlie juga sampai tewas, semua perusahaan Jabal akan dilelang secara terpisah. Dan hal itu adalah yang diinginkan oleh para pesaing bisnis Jabal. Mendengar hal itu, Detektif K bertanya di mana Charlie sekarang. Brigade menjawab bahwa ia telah menyembunyikan Charlie di suatu tempat karena ia khawatir jika Charlie akan menjadi target berikutnya. Adegan pun berpindah ke Melody yang tinggal di sebuah apartemen. Saat itu ia sedang membereskan barang-barangnya untuk pergi secara diam-diam. Ternyata selama ini Melody selalu diawasi oleh seorang pengawalnya bernama Malcolm. Entah siapa sebenarnya Melody, yang jelas Malcolm selalu mengawasinya setiap modal, makan, dan yang paling parah lagi mandi. Loh, saat subuh tiba, Malcolm yang merasa ada yang tidak beres segera masuk ke dalam kamar Melody. Di sana ia terkejut menemukan bahwa Melody telah melarikan diri dari apartemennya.
Beberapa jam kemudian terlihat Melody yang sudah berada di tempat pangkalan taksi dan meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Singkat cerita, Melody tiba di lokasi yang diinginkannya, yaitu tempat penyewaan jet salju. Di sana ia menyatakan bahwa ia ingin pergi ke arah Pasifik dan akan menyewa satu jet salju untuk perjalanannya. Mendengar hal itu, pemilik rental menolak permintaan Melody karena perjalanan menuju Pasifik memerlukan waktu yang cukup lama. Namun setelah Melody memberikan segepok uang yang melebihi harga sewa jet salju, pemilik rentalnya mengizinkan, bahkan mengatakan bahwa jika Melody tidak kembali pun tidak masalah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Melody berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat itu seorang pemuda mendekatinya dan menawarkan sebuah penginapan, mengingat Melody tidak akan menemukan penginapan lagi di perjalanan berikutnya. Mendengar tawaran itu, Melody hanya ngahulang. Setelah mengisi bahan bakar, ia langsung tancap gas dan melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya terlihat sebuah rumah di tengah hutan Pasifik yang merupakan rumah Harry. Saat itu Harry sedang merakit perlengkapan senjatanya karena kita tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh bayarin. Tak lama kemudian Harry terkejut oleh suara teriakan Melody mengingat adegan di awal film. Lalu ia merawat Melody dan mengeluarkan ranting pohon yang tertancap di pahanya. Di sisi lain, Detektif K dan Dapi sedang memeriksa data mengenai peluru polimer, yaitu peluru yang dapat hancur dengan sendirinya sehingga tidak dapat meninggalkan jejak. Di sini Detektif K menyatakan bahwa pelaku yang membunuh Jabal kemungkinan adalah mantan militer atau pembunuh bayaran yang terlatih dan terorganisir dalam aksi brutal. Such a weapon. It includes a list too. For 5 years. Okay. I looked him up. Setelah itu Detektif K menyuruh bawahannya untuk melacak nomor telepon brigade karena bagaimanapun ia juga harus mengecek orang-orang terdekat Jabal termasuk brigade, yaitu orang kepercayaannya Jabal. Bersamaan dengan itu Dapis memberitahu kalau dirinya akan dipindah tugaskan sesuai apa yang diminta oleh atasan mereka, sehingga Dapis tidak bisa ikut lagi dalam pemecahkan kasus kematian Jabal. Old habit of mine. I already. It's easy. Mendengar hal tersebut, Detektif K tampak bersedih, namun ia tetap mendukung serta mendoakan yang terbaik untuk rekannya tersebut. Kembali ke Melody yang dibuat terkejut setelah melihat Harry membawa hewan rusa ke dalam rumah. Di sini Harry mengatakan kalau ia terpaksa membawa hewan ini masuk karena di luar banyak sekali serigala yang siap menerkam hewan rusa tersebut. There'll be no more ice on the roads. Mengetahui hal itu, Melody tidak menyangka kalau Harry adalah orang yang baik dan Melody pun berterima kasih kepada Harry karena Harry sudah mau merawat dan mengobati dirinya. Sementara Harry yang penasaran, ia pun bertanya kenapa Melody sampai berada di daerah sini. Melody pun menjawab kalau ia hanya sedang berpetualang karena sudah lama ia hanya mendekam saja di dalam apartemen. Mengetahui hal itu, Harry meminta agar Melody segera latihan berjalan sebab Harry ingin hidup tenang sendiri tanpa ada orang yang mengganggu termasuk Melody. I'm crossing the Rockies. I had an accident on my snowmobile. How? Your clothes are clean and dry. Keesokan paginya Harry pergi mendatangi TKP saat Melody jatuh kemarin. Ketika sedang memeriksa, Harry sedikit heran karena di sana tidak ada rintangan apapun yang bisa membuat Melody terjatuh. Tak lama Harry dikagetkan dengan kemunculan serigala yang datang akibat sisa bau darah Melody. Dengan segera Harry mengeluarkan senjatanya yang mana hal tersebut ternyata membuat serigala itu ketakutan. Sementara di dalam rumah Melody yang merasa haus, ia pun berusaha untuk mengambil minuman di atas meja. Namun Melody malah terjatuh akibat lukanya yang masih belum sembuh. I don't know. Beberapa saat kemudian Harry kembali dan melihat Melody yang tampak sedang kesakitan. Ternyata di perut Melody masih ada ranting kayu dan Harry berinisiatif akan mengeluarkan ranting kayu tersebut. Dan Harry menyuruh Melody untuk minum serta menggigit kapas agar Melody bisa menahan rasa sakit.
Di sisi lain, Detektif K sedang memeriksa berkas dari semua panggilan nomor telepon Brigade. Hingga setelah lama mengecek, akhirnya Detektif K menemukan kalau Brigade sempat menghubungi Malcolm selama 5 detik saja. Hal itu membuat Detektif K sedikit curiga serta penasaran siapa sebenarnya Malcolm. Sementara Malcolm sendiri terlihat sudah tiba di tempat rental jet salju untuk mencari Melody. Dan Malcolm pun menunjukkan foto Melody kepada si pemilik rental sambil bertanya apakah dia pernah melihat wanita ini. Awalnya si pemilik rental hanya diam, namun setelah diberi uang, akhirnya si pemilik rental memberitahunya. Pemilik rental mengatakan kalau wanita tersebut pergi menuju ke arah Pasifik. Sebenarnya si pemilik rental sudah menaruh GPS di semua jet salju yang ia sewakan. Namun sayangnya GPS di jet salju Melody sepertinya sudah dinonaktifkan. Mendengar hal itu, dengan segera Malcolm juga menyewa jet salju dan pergi untuk mencari Melody. Yeah, Pacific Ocean. I need a snowmobile and cans of it. If that beeper emits any... Adegan berpindah ke Melody yang sekarang lukanya sudah mulai pulih. Di sini Melody bertanya kenapa Harry tinggal sendirian di dalam hutan. Harry pun menjawab kalau ia sudah bosan dengan suasana kota, sehingga memilih tinggal di tempat sepi untuk menikmati hidup tenang. Kemudian Melody mulai banyak bicara tentang dirinya agar ia bisa semakin dekat dengan Harry. My name is Henry. Yeah, I took your advice. No cars, no Starbucks. Where you can survive. Books when she left you? I had no... Such a man's book. The ultimate... Necessary for a mountaineer to be so... Di sisi lain, Detektif K terlihat sedang mendatangi mantan istri Jabal di sebuah rumah sakit. Detektif K datang ke sana untuk mencari informasi mengenai Jabal dan orang-orang terdekat Jabal. Namun sayangnya si mantan istri yang sudah lama berpisah dengan Jabal, ia pun tidak bisa memberikan informasi lebih. Apalagi si mantan istri juga mempunyai penyakit pikun. I only remember things from long ago. Do otherwise. But you see. Mungkin jam tangan milik Jabal, karena siapa tahu jam tangan itu akan diwariskan kepada putra laki-laki mereka yang bernama Charlie. Namun mantan istrinya Jabal menjelaskan kalau Charlie adalah seorang perempuan. Tampak Detektif K yang cukup terkejut karena ia sangka nama Charlie adalah seorang laki-laki. Sure your son Charlie gets. Malam harinya Malcolm yang terjebak badai, ia pun akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan terakhir menuju arah Pasifik. Ketika sudah di dalam, Malcolm segera memesan minuman karena cuaca di sana begitu sangat dingin. Di balik itu terlihat Harry yang sedang mengobati tangan Melody karena tangannya juga sempat terkilir akibat jatuh kemarin. Di sini Melody bertanya kenapa Harry tampak profesional saat mengobati orang. Harry pun menjawab kalau ia memang harus bisa melakukan segala hal sebab Harry tinggal sendirian di dalam hutan. On anybody. Keesokan harinya Harry yang sedang berada di luar tiba-tiba Melody dengan cepat merakit pistol. Karena ternyata Melody datang ke sini tak lain untuk membalaskan dendam. Diketahui Melody juga sudah lama belajar bela diri dan menembak hanya demi satu tujuan, yaitu menghabisi Harry. Loh. Setelah itu Melody berjalan keluar untuk mendatangi Harry yang sedang memancing hingga tanpa ragu Melody langsung melesatkan tembakan tepat di kepalanya. Namun sayangnya semua itu hanyalah jebakan karena Harry juga sudah mengetahui akan hal tersebut. Setelah itu Harry langsung menyiksa Melody untuk mengetahui siapa sebenarnya Melody dan kenapa Melody ingin menghabisinya. Awalnya Melody memilih bungkam, namun karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya Melody mengatakan kalau ia adalah anak kandung Jabal yang ingin membalaskan dendam kepada Harry. Mendengar hal itu Harry sedikit terkejut karena setahu dirinya anak kandung Jabal adalah seorang laki-laki bernama Charlie. Padahal nyatanya Charlie itu adalah Melody. Terungkap fakta kalau dalang dari semua ini adalah Brigade yang merupakan orang kepercayaan Jabal.
Dan Brigade jugalah yang sudah menyuruh Melody datang ke sini. Harry yang kasihan akhirnya ia pun bersedia melepaskan Melody. I thought you would hesitate at least for find a trend to move. Right now, you're just making acquaintance with yours. Who are you? If you stay like that for another minute, you'll limp. After you'll feel better. Beberapa jam kemudian saat sedang ada badai salju, Melody diam-diam keluar untuk menyalakan pemancar GPS yang terpasang di bawah jet salju. Namun ternyata pemancar GPS tersebut sudah dirusak oleh Harry, sehingga terpaksa Melody kembali masuk ke dalam rumah. The path is clear. You don't have the balls to... I'm gonna die here! Di sini Harry bercerita kalau sebenarnya ia telah dikontrak juga untuk menghabisi anak Jabal yang tak lain adalah Melody. Namun Harry menerima kontrak tersebut sebab ia kira anak Jabal adalah seorang laki-laki. Apalagi menurut kliennya, Jabal dan anaknya adalah penipu ulung sehingga Harry bersedia menerima kontrak tersebut. Mendengar hal itu, Melody bertanya siapa sebenarnya orang yang sudah mengontrak Harry. Harry pun menjawab tentu saja orang yang menyuruhnya adalah Brigade. Bahkan ia juga masih menyimpan nomor telepon Brigade. Kemudian Melody bercerita kalau Jabal ayahnya sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Dan oleh sebab itulah ia sering memanggil Melody dengan sebutan Charlie. Doubting is my nature. Did you look at his face? Avenging your father doesn't. He didn't even want a girl. That's why he called. So you're gonna kill me? Who wants me dead? Di sisi lain, Detektif K mencoba menghubungi Brigade, namun teleponnya itu sama sekali tidak pernah diangkat. Pada akhirnya Detektif K mulai curiga kalau dalang dari semua ini adalah Brigade sendiri yang sedang mengincar semua hartanya Jabal. Keesokan paginya memperlihatkan Malcolm yang masih berada di penginapan karena terjebak badai salju. Dan bersamaan dengan itu ada nomor telepon yang tak dikenal mengirim pesan kepada Malcolm. Ketika pesan tersebut diklik, ternyata itu adalah Detektif K yang mencoba meretas ponsel Malcolm. Pada akhirnya Detektif K mengetahui lokasi Malcolm dan ia pun langsung menghubungi rekannya yaitu Davis. Kebetulan Davis sekarang bertugas di daerah sana, sehingga Detektif K meminta bantuan kepada Davis untuk ikut mencari Malcolm. Sementara itu, Malcolm sendiri terlihat baru saja melanjutkan kembali perjalanannya. Malam harinya memperlihatkan rumah Harry yang tampak berantakan karena beberapa jam yang lalu telah terjadi badai salju. Bersamaan dengan itu mereka dikagetkan dengan suara tembakan yang mana tembakan tersebut berasal dari Malcolm. Diketahui Malcolm datang ke sana bukan untuk menyelamatkan Melody, melainkan menghabisi Melody berikut dengan Harry atas perintah dari Bapak Brigade. Tak lama dari itu Malcolm dibuat ketakutan karena sekarang ia malah balik diburu oleh Harry. Hingga di suatu kesempatan Malcolm akhirnya berhasil dihabisi oleh Harry menggunakan pisau. Keesokan paginya terlihat Detektif K dan Davis yang baru saja tiba dan mereka menemukan jet salju milik Melody di pinggir jalan. Setelah itu Melody yang melihat Harry sedang membawa sebuah pisau, ia pun tampak ketakutan karena Melody kira Harry akan menghabisinya. Padahal saat itu Harry baru saja mengusir seekor serigala. Kemudian saat ada kesempatan Melody malah memukul Harry dan bergegas kabur. Harry yang kesal ia pun segera memberikan tembakan peringatan yang mana tembakan tersebut terdengar oleh Detektif K dan juga Detektif Davis. Singkatnya Harry berhasil mengejar Melody dan ia pun langsung mendorongkan senjata.
Namun ternyata Harry menodongkan senjata bukan untuk menghabisi Melody, melainkan seekor serigala. Sayangnya bersamaan dengan itu detektif K dan Davis langsung menghabisi Harry karena mereka kira Harry akan menembak Melody. Kemudian para polisi mulai berdatangan dan Melody masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu di sini. Melody tampak sedih sambil mengingat semua kebaikan yang dilakukan Harry kepadanya. Melody keluar dan meminta para polisi menangkap Bridget dengan bukti nomor telepon yang diberikan oleh Harry. Pada akhirnya Melody tetap menjadi satu-satunya ahli waris dari semua kekayaan Jabal sang ayah. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Dari film ini kurang banyak aksi brutal dan lumayan seru, dan terasa sedih malahan nyinglah. Tapi ini Bapak Harry kok malah mokat gitu, kalau kok malah maut. Padahal saya kira dia teh mau hidup tenang, malah hidup di alam lain. Tamat loh, dah kan itu udah. Lah mungkin segitu dulu kisah apa yang bisa kita ambil dari film ini. Kalau di antara kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Untuk judul filmnya Cold Blood Legacy 2019. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk kalian semua dari TND Movie. See you next video.